Nadia Firda Amalia. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan foto radiologi tulang dan sendi. Baiklah, kita langsung saja menuju ke pemeriksaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan foto radiologi tulang dan sendi pada pasien bernama Nurlisa, perempuan 23 tahun dengan nomor rekam medisnya. Kita lihat fotonya, ada 2 foto. Dengan masing-masing satu marker. Di sini ada marker L menandakan ini bagian kiri, kemudian ini juga ada marker L menandakan ini bagian kiri juga. Kemudian di sini ada 2 foto. Foto ini adalah foto servikal, yang ini adalah foto posisi anteroposteriornya, yang ini posisi lateralnya. Jadi di sini ada 2 foto, posisi AP dan lateral. Kemudian kita lihat pada posisi AP-nya ada sebagian tulang kraniumnya, kemudian ada juga cervicalnya ya, ada juga sebagian toracalnya, kelihatan juga costa 1, 2, destra sinistra, costa 2, costa 1, costa 2, costa 3, costa 4, costa 5, dan sebagian costa 6. Kita juga dapat melihat adanya tulang clavikula di sini, destra sinistra. Kemudian kita juga lihat di bagian tengahnya tulang servikal ini ada seperti titik, nah itu adalah processus venosusnya. Pada posisi AP ini kita cuma bisa melihat servikal dari level yang paling terakhir, yaitu C7. Jadi kita lihat dulu costa satunya, destra sinistra, di sini bisa kita lihat jelas ya. Nah, otomatis di sini di tengahnya adalah torakal 1. Nah, kemudian di atasnya berarti C7. Kemudian kita hitung ke atas C7, C6, C5, C4. Nah, C3 ke atas sudah tidak terlihat dengan jelas. Kita beralih ke foto lateralnya. Di sini juga ada sebagian tulang kranium, ada os mandibula, kemudian ada juga tulang servikal. Nah, di sini kita sudah bisa melihat dengan jelas C1-nya ya. Kita sudah bisa menghitung dari C1 turun ke bawah C2, C3, C4, C5, C6, C7, dan kemudian ada torakal 1 namun tidak kelihatan dengan jelas. Di sini juga sudah kelihatan dengan jelas processus venosusnya ya. Kalau di posisi AP tadi cuma kelihatan titik-titik, nah di sini di posisi lateral sudah kelihatan dengan jelas processus venosusnya. Sudah kelihatan juga dengan jelas untuk vertebra cervical 1 sampai 3. Kalau di AP tadi tidak kelihatan ya. Nah, makanya diperlukan 2 foto AP dan lateral itu karena keduanya saling mengisi. Oke, kita lanjut untuk pemeriksaan alignment dari tulang cervicalnya. Pada posisi AP kita periksa alignmentnya dengan kita buat garis sayang dari atas ke bawah. Oke, di sini semuanya dalam satu garis, tidak nampak adanya pergeseran tulang dan sendi, tidak ada fraktur, juga tidak ada dislokasi. Baik, kita ke foto lateralnya, kita periksa alignmentnya, kita buat garis sayang pada anterior dari korpus vertebra cervicalnya. Jadi ini anterior, ini korpus vertebranya, kita buat garis sayang pada sisi anterior korpus vertebra cervicalnya. Kita buat dari atas ke bawah garis sayangnya. Oke, baik, dalam satu garis tidak nampak adanya pergeseran tulang dan sendi, juga tidak ada dislokasi. Kemudian kita buat lagi garis hayal pada posisi sisi posterior dari korpus vertebra cervical dari atas ke bawah. Oke, baik, tidak nampak juga pergeseran tulang dan sendi, tidak nampak dislokasi, tidak ada juga fraktur. Kemudian kita buat juga garis hayal pada lamina spinosusnya. Jadi ini adalah lamina spinosus ya. Dan lamina spinosus kita buat garis hayal dari atas ke bawah. Oke, dalam satu garis tidak nampak adanya pergeseran tulang. Kita buat lagi garis hayal pada sisi posterior dari processus spinosusnya. Jadi kita buat garis hayal dari atas ke bawah. Baik, oke, semuanya dalam satu garis. Untuk keseluruhan alignmentnya, alignment cervical baik, tidak nampak adanya pergeseran tulang dan sendi, tidak nampak juga adanya dislokasi. Baik, kemudian kita memeriksa tulangnya. Pada posisi antara posterior, kita lihat tulang cervicalnya. Oke, kita lihat baik ya, tidak nampak adanya fraktur, tidak ada juga destruksi tulang. Kemudian kita lihat densitasnya, sini masih baik, tidak nampak adanya penurunan massa tulang. Pada posisi lateralnya kita lihat korpusnya dan ini processus spinosusnya, kita lihat tulangnya baik, tidak nampak adanya fraktur,
tidak nampak juga destruksi tulang. Kemudian kita lihat densitasnya ya, densitasnya juga baik, tidak nampak penurunan massa-massa tulangnya. Dan untuk keseluruhan tulangnya kesan baik, tidak nampak adanya fraktur atau destruksi tulang. Untuk densitas tulangnya juga kesan baik, tidak nampak penurunan massa tulang. Kemudian kita menilai celah sendinya. Pada posisi AP, foto posisi AP, kita lihat celah sendinya apakah ada penyempitan sendi. Oke, baik. Pada posisi AP-nya tidak terlihat ya ada penyempitan. Celah sendinya baik. Pada posisi lateral sini bisa kita lihat dengan jelas juga celah sendinya. Oke, baik, tidak ada, tidak nampak pergeseran, tidak nampak penyempitan ya, penyempitan. Baik, untuk keseluruhan kedua foto ini celah sendi yang tervisualisasi baik, tidak nampak penyempitan celah sendi. Kemudian kita nilai soft tissue-nya pada posisi anteroposterior ini. Jadi soft tissue-nya itu ini dia, kita lihat bayangannya. Oke, baik, tidak nampak adanya pembengkakan swelling ataupun kalsifikasi pada posisi lateralnya. Oke, nah di sini pada posisi lateralnya kita lihat soft tissue jaringan lunak anterior dan posteriornya. Nah, pada anteriornya jaringan lunak mulai dari anterior C1 sampai C4 itu dia tipis. Nah, di sini kita lihat ya tipis ya, tipis. Kemudian masuk ke bagian anterior dari C5. Nah, di sini soft tissue-nya dia membengkak. Ini normal ya, normal. Jadi bukan swelling, tapi ini memang normal. Untuk soft tissue jaringan lunak pada anterior C1 sampai C4 tipis, kemudian masuk ke anterior C5 sudah mengembang. Oke, berarti di sini baik ya soft tissue-nya, jaringan lunaknya. Kemudian pada bagian posteriornya jaringan lunaknya, soft tissue-nya juga baik, tidak nampak swelling atau pembengkakan dan juga kalsifikasi. Untuk keseluruhan jaringan lunaknya juga kesan baik. Oke, untuk kesimpulan dari foto ini, kesannya tidak nampak adanya kelainan radiologi pada foto servikal ini. Oke, kita berlanjut melihat foto tulang servikal, foto radiologi pada kondisi patologis. Nah, jadi di sini kita lihat identitas pasiennya. Latar laki-laki 25 tahun, ini nomor rekam medisnya. Kita lihat di sini ada dua foto, masing-masing ada marker. Di sini L menandakan ini bagian kiri, kemudian di sini ada marker R-nya, di sini menandakan bagian yang kanan. Oke, di sini ada dua foto. Ini adalah foto servikal. Ada dua foto. Ini foto anteroposterior atau AP. Kemudian yang di sebelah sini ini foto lateral. Oke, kita lihat pada posisi AP tulangnya ada sebagian tulang kranium ya. Ada juga tulang costa, ada clavikula. Kemudian kita lihat di sini servikalnya. Oke, kita hitung servikalnya ya. Kita lihat dulu kosta 1 dextra sinistra. Nah, otomatis di tengahnya itu terapal 1. Kemudian di atasnya servikal 7, kita hitung ke atas C7, C6, C5, C4. Nah, C3 ke atas sudah tidak kelihatan dengan jelas ya. Kita lihat di posisi lateralnya. Nah, pada posisi lateral kita sudah bisa melihat dari C1-nya. Nah, ini C1-nya, kemudian kita hitung ke bawah C2, C3, C4, C5, C6. Nah, di sini pada posisi lateral C7-nya tidak kelihatan ya, jadi kita bisa lihat pada posisi AP-nya saja untuk C7-nya. Oke, baik, kita periksa alignment-nya pada posisi AP. Kita buat garis hayal dari atas ke bawah. Oke, di sini masih dalam satu garis, tidak nampak adanya pergeseran tulang dan sendi, juga tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi. Pada foto lateralnya kita buat garis hayal pada sisi anterior corpus vertebra cervicalnya. Kita tarik garis hayal dari atas ke bawah. Oke, dalam satu garis tidak nampak adanya pergeseran. Kita buat lagi garis hayal pada bagian sisi posterior corpus vertebra cervical. Oke, ke bawah. Oke, tidak ada pergeseran tulang dan sendi, tidak ada juga dislokasi.
Kita buat lagi pada lamina spinosusnya, garis hayal dari atas ke bawah, oke, dalam satu garis juga. Pada sisi posterior prosesus spinosusnya juga ya, garis hayal, oke, semuanya dalam satu garis ya. Untuk keseluruhan alignment tulang servikal baik, tidak nampak adanya pergeseran tulang dan sendi, dan dislokasi juga tidak nampak adanya fraktur. Oke, baik. Kemudian kita lihat tulangnya. Pada posisi anteroposterior kita lihat tulangnya di sini. Kita lihat tulangnya. Oke, tulangnya baik, tidak nampak adanya destruksi tulang, tidak nampak juga fraktur. Untuk densitas tulangnya juga ya, tidak ada tanda-tanda penurunan massa tulang. Pada bagian lateralnya kita lihat juga tulangnya lebih jelas. Kita lihat tidak ada fraktur ya, tidak ada juga destruksi tulang. Untuk densitas tulangnya juga baik, tidak nampak penurunan massa tulang. Baik, untuk keseluruhan tulangnya kesan baik, tulang servikal kesan baik, tidak nampak adanya fraktur, destruksi tulang maupun kerusakan tulang. Nah, untuk densitasnya juga, densitas tulang servikalnya baik, tidak nampak penurunan massa tulang. Oke, kita kemudian melihat celah sendinya. Pada bagian anteroposterior kita lihat celah sendi apakah ada penyempitan. Ini di sini celah sendinya baik, tidak ada penyempitan. Pada bagian posisi lateralnya kita juga lihat celah sendinya ya. Di sini bisa terlihat dengan jelas celah sendinya. Oke, baik, tidak nampak penyempitan. Untuk keseluruhan celah sendi yang tervisualisasi kesan baik, tidak nampak adanya penyempitan celah sendi. Dan kita beralih, kita melihat soft tissue-nya. Nah, pada bagian anteroposterior ini kita lihat ada bayangan ya, ini bayangan pada lehernya. Nah, ini adalah bayangan penyangga lehernya karena pasien ini sudah cedera pada servikalnya, jadi harus menggunakan penyangga leher. Kemudian pada sisi lateralnya, nah seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk soft tissue jaringan lunak normalnya untuk pada bagian anterior dari cervical 1 sampai cervical 4, jadi 1, 2, 3, 4 itu tipis ya, tapi di sini kita lihat soft tissue-nya bengkak, soft tissue-nya tebal mulai dari C1 sampai C6 ke bawah, dia menebal. Nah, di sini kita lihat berarti terjadi pembengkakan atau swelling pada soft tissue anterior dari cervicalnya. Pada bagian posteriornya kita lihat soft tissue-nya baik, tidak nampak adanya pembengkakan, swelling ataupun kalsifikasi. Oke, untuk kesimpulannya kita dapatkan soft tissue swelling pada anterior dari cervical. Nah, biasanya pada kasus ini akan dilakukan pemeriksaan foto lanjutan. Mungkin sudah selesai pemeriksaan kita kali ini. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.